Shalom dan selamat pagi. Mari kita kembali menyediakan hati kita untuk mendengar firman. Dan sebelumnya kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur karena hari ini Engkau kembali mengingatkan kami akan kasih-Mu yang tidak berubah. Saat kami hendak merenungkan firman-Mu, bukalah hati kami untuk mengerti bahwa Engkau memerdekakan kami bukan untuk hidup bagi diri sendiri, tetapi untuk melayani. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di 2 Korintus 4 ayat 1 mengatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Bapak Ibu Saudara, kita sering berpikir bahwa pelayanan hanya milik pendeta, penginjil atau hamba Tuhan di gereja. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, setiap kali kita menggunakan bakat, karunia, dan kemampuan yang Allah berikan untuk menolong orang lain, pada dasarnya kita sedang melayani. Artinya, pelayanan bukan soal jabatan, tetapi soal hati yang mau dipakai oleh Allah. Dan semua itu, kata Paulus, hanyalah karena kemurahan Allah. Ada dua hal besar yang kita pelajari di sini. Yang pertama, kita tidak perlu membuktikan nilai kita lewat pekerjaan atau kesuksesan. Nilai kita bukan ditentukan oleh pencapaian, melainkan oleh fakta bahwa Allah menciptakan kita, mengasihi kita, dan menebus kita lewat darah Kristus. Hidup kita berharga bukan karena kinerja kita, tetapi karena kasih karunia-Nya. Kedua, kita tidak perlu terus-menerus dibayangi oleh masa lalu. Kita semua pernah gagal dan berdosa, tetapi kemurahan Allah lebih besar daripada semua kesalahan kita. Masa lalu tidak membatalkan panggilan Allah dalam hidup kita. Ia tetap bisa memakai kita dengan caranya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, Alkitab penuh dengan contoh orang-orang yang tidak sempurna, tetapi dipakai secara luar biasa. Misalnya Yakub si pembohong, Rahab si pelacur, Yunus yang penakut, Petrus yang impulsif, yang terdorong oleh gerakan hati lalu ceplas-ceplos itu. Daud yang jatuh dalam dosa perselingkuhan, dosa seksualitas. Bahkan Paulus yang pernah menganiaya jemaat. Namun Allah memakai mereka untuk tujuan yang besar. Ini berarti Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tawar hati. Jika Allah sudah memerdekakan kita dengan kemurahannya, kita diselamatkan, kita diampuni dosanya, kita diberikan hidup yang kekal, maka kita pun dipanggil untuk melayaninya dengan setia dimanapun kita berada, di keluarga, pekerjaan, atau lingkungan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jalani hari ini dengan keyakinan kemurahan Allah bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi juga memerdekakan kita untuk melayani. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak melihat kelemahan dan masa lalu kami, melainkan kasih karunia-Mu yang melimpah. Pakailah kami untuk menjadi alat-Mu, melayani dengan kasih di setiap kesempatan yang Engkau berikan. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian bahwa kemurahan-Mu nyata. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.